Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir diskusi kita. How do you measure your life? Yang diambil dari artikel di Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2010 dan ditulis oleh Profesor Clayton Christensen. Bersama kita Profesor Firmansyah, Dean of FEUI. Kita tadi banyak berbicara tentang nilai-nilai hidup, ya, hidup itu seperti apa. Yang saya lihat ada sedikit beda standpoint dari saya dan Prof. Firmansyah, bahwa Prof. Firmansyah itu melihat dari standpoint masyarakat, saya lebih melihat standpoint dari personal, kebahagiaan personal. Kalau Prof. Firmansyah lebih melihat dari standpoint bahwa kewajiban memenuhi tuntutan masyarakat gitu ya. Nah, whatever it is, bagaimana you punya filosofi harusnya mahasiswa itu seperti apa itu diinstal dalam satu sistem. Karena you are a person, you menghadapi begitu banyak mahasiswa, nggak mungkin tiap mahasiswa you panggil, you install kan. You have to put it in a system supaya ada leverage-nya, supaya reach-nya lebih besar, dan of course then you measure benar nggak tercapai seperti itu. Jadi pertama, bagaimana Anda membuat itu jadi sistem. Kedua adalah KPI-nya seharusnya seperti apa sih mahasiswa yang begitu lulus dari FEUI? Iya, tentunya kita harus memiliki tujuan yang jelas ya, tentang kenapa, kapan, dan bagaimana kita merubah sesuatu. Kalau ditanya tentang institusi saya menginginkan memang FEUI menjadi kampus yang terbuka, kampus yang transparan, modern. Terbuka dalam arti tidak hanya terbuka secara fisikal, tetapi juga terbuka secara pemikiran. Kita tahu karena itu kampusnya kan ya? Kampusnya. Dan does it mean bahwa orang-orang yang berada di kampus itu nantinya akan jadi orang yang bahagia? Karena ukuran, ya, ini dulu ya, saya coba ini dulu ya. Karena kebahagiaan itu sangat intrinsik, dan banyak faktor yang menentukan kebahagiaan. Dan memang ada social pressure, ada kebahagiaan yang dikonstruksi oleh individu. Bisa sesuai, bisa berbeda, tergantung mana yang lebih kuat misalnya. Kalau ditanya tentang bagaimana kita melakukan perubahan, misalnya membuat kampus lebih transparan, sebenarnya sederhana. Misalnya pintu dekan itu kita buat pakai kaca. Hal-hal yang sederhana yang memberikan persepsi kepada mahasiswa, kepada staf karyawan misalnya, itu tentang keterbukaan dan transparansi. Mereka bisa melihat dekannya sedang apa dan sedang melakukan apa. Sesuatu yang sederhana tapi memiliki dampak dan implikasi yang tidak sederhana. Karena banyak di kampus kita, karena kita perguruan tinggi negeri, BHMN, banyak PNS, dan sulit sekali misalnya kita menginginkan PNS itu berpakaian rapi misalnya, dan kita tahu prosedur untuk memecat PNS kan juga tidak sederhana sampai pendetailnya negara. Tapi kita menginginkan mereka menjadi lebih tertib, menjadi lebih teratur, cara berpakaiannya misalnya tidak asal-asalan. Beberapa kali memang kita menyampaikan maksud kita kepada staf karyawan, tetapi efektivitasnya jauh lebih efektif ketika kita menaruh kaca di dalam lift. Jadi hal-hal yang jadi mengaca lah gitu ya. Iya, mengaca, kemudian muncul budaya rapi, budaya tertib, itu muncul. Jadi perubahan tidak. Tapi semua itu kan kembali, itu ada purpose-nya kan, supaya mahasiswa itu menjadi seperti ini gitu. What is the KPI? What is the purpose? Bagaimana Anda mengukur mahasiswa-mahasiswa Anda tersebut nantinya begitu selesai mencapai sesuatu? Apa itu yang diukur? Kalau KPI ada KPI teknis dan ada KPI non teknis. KPI teknis tentunya IPK-nya berapa, kemudian lulusannya, jumlah dropout ada berapa, itu KPI teknis. KPI yang non teknis yang sifatnya kualitatif, misalnya kita sering melakukan survei user. Kita sering memonitor perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lulusan kita, itu bagaimana kepuasan mereka. Jadi, dan kira-kira inputnya seperti apa. Jadi dalam setiap penyusunan kurikulum kita selalu mengundang industri. Kira-kira apa yang berkembang di industri, kemudian user kekurangannya seperti apa, itu yang akan kita masukkan dalam pembenahan kurikulum. Tentunya memang
kurikulum yang kita desain sekarang dalam 3-4 tahun lagi akan menjadi kadaluarsa. Sehingga tadi itu kembali lagi inovasi dan kehidupan, inovasi harus terus dilakukan secara permanen. Agar apa? Agar organisasi. Don't you try to misalnya ask, seperti kalau kita lihat Christensen ini menekankan bahwa kehidupan itu bukan hanya karir loh, ya, dan lebih banyak di keluarga. Karena memang mungkin beliau setelah melewati itu semua dan setelah menghadapi cancer mulai berpikir lagi ya. Bukankah juga kalau mungkin Christensen yang mengadakan research, dia bukan hanya research kepada company, tapi dia research kepada keluarga lulusannya gitu. Do you think they can become a good mother or a good father for you, gitu, a good spouse for you? Do you think that you will go as far as well? Jadi seringkali kan tadi ada organisasi Persatuan Orang Tua Mahasiswa. Itu sering kita diskusi dan mereka memberikan banyak input. Anak saya kok jadi autis ya sekarang misalnya. Oh, kenapa gitu? Iya, karena setiap pulang dia masuk kamar dan mengerjakan tugas. Tiba-tiba saja yang dulunya kita makan malam selalu bersama, dia selalu meninggalkan tempat misalnya. Nah, itu kita coba elaborasi ada masalah apa di sana. Jadi sering kita mendapatkan feedback. Itu berarti individual feedback ya, maksudnya do you have a systematic approach to that? Yang misalnya survei yang statistically you can see, kadang kan hari ini dia yang autis, besok dia yang autis, you can attack, pusing ya, attack satu selesai, satu muncul gitu kan. Tapi as long as statistically itu tidak getting worse, sebenarnya itu kan kita ada konselor, kita ada konselor di FUI, tetapi kita juga sering komunikasi dengan Persatuan Orang Tua Mahasiswa. Jadi mereka itu adalah organisasi sendiri dan mereka selalu mendapatkan input dari masing-masing orang tua, individu-individu. Mereka sering melakukan survei mereka sendiri, kemudian memberikan masukan kepada kita. Jadi persoalannya macam-macam. Ada persoalan tentang hubungan antara anaknya dengan ibunya, kemudian anaknya dengan bapaknya, kemudian antar kekasih misalnya ada persoalan. Nah, company disurvei, orang tua disurvei, mahasiswa sendiri disurvei nggak? Disurvei. Jadi misalnya fasilitas kampus, kita banyak masukan tentang lingkungan kampus misalnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, tentunya disesuaikan dengan budget fakultasnya. Specifically ada nggak satu mata pelajaran ataupun bukan mata pelajaran tapi ada session yang benar-benar membuat mereka berpikir what is their purpose of life? Itu kalau dalam kurikulum tidak ada, karena kurikulum kan jumlahnya terbatas dan kita sangat ketat untuk metodologis. Tetapi dalam kegiatan kemahasiswaan mereka sangat aktif untuk kita berikan muatan-muatan. Jadi misalnya kalau kita memandang bahwa environment itu penting, misalnya ini kan sedang hari ulang tahun FUI, kita go green misalnya, dan muatan itu kita distribusikan pemahaman itu kepada mahasiswa tentang konsep go green misalnya. Kemudian kalau kita melihat tentang bagaimana peran mahasiswa terhadap pedesaan, kita juga meminta mahasiswa untuk membina desa-desa misalnya. Kemudian UKM, kemudian kita juga mahasiswa ada kegiatan untuk sekolah informal. Jadi anak-anak yang SD, kemudian SMP yang tidak mampu di kawasan Depok itu diberikan kursus gratis oleh para mahasiswa. Jadi hal-hal yang sifatnya pengabdian masyarakat secara pembangunan empati, kemudian tenggang rasa itu embedded dalam kegiatan kemahasiswaan. Yang berupa aktivitas ya. Dan selalu kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa the meaning of life, kembali lagi, masing-masing dari kita ditentukan seberapa besar kontribusi kita kepada masyarakat. Oke. Thank you, Prof. Firmansyah. Jadi because of time kita harus summarize. Jadi berdasarkan diskusi kita dengan Prof. Firmansyah, kita gali tentang apa yang di-share oleh Profesor Clayton Christensen tentang how do you measure your life. Sebenarnya apa yang di-share oleh Clayton Christensen ini adalah kristalisasi pemikirannya beliau. Mungkin kita bisa bilang secara personal, ya. Tapi beliau adalah seorang yang profesor yang cukup senior dan sangat berhasil. Dan after going through all the success, dia come back to the very basic questions.
what is the meaning of life, karena dia menghadapi ujung dari kehidupannya. Mungkin juga dia akan sembuh juga, tapi for sure he will become a different person after that. Ya. Nah, jadi kita lihat setelah itu dia berusaha mempengaruhi mahasiswanya untuk get back to the fundamentals, bahwa hidup Anda ada purpose-nya dan itu harus ditetapkan dari awal supaya Anda nggak terombang-ambing dalam perjalanan Anda. Dan dalam saya juga menulis buku tentang learning organization, saya juga melihat ini adalah satu hal yang sangat penting. Tiap orang itu harus mengenal passionnya pada saat dia masuk ke dunia kerja. Pertanyaannya, kapan nih orang harus belajar passionnya? Setelah saya lihat, masa yang paling optimal adalah masa dia sebelum masuk dunia kerja, yaitu paling tidak pada saat universitas. Ya. Karena itu tujuan hidup, ya, passion of life, and then satu lagi mungkin determination, ya, bagaimana dia membangun confidence-nya. Itu yang saya kira harus disiapkan di dalam universitas, dan kita beruntung dengan Prof. Firmansyah kita bisa share dia punya thought-nya, dan di usia yang sangat tua ini, sangat muda ini, beliau punya kematangan filosofi yang baik, ya, dan tetapi kita juga not ada main, karena everybody at any age itu juga akan berevolusi. Ya, saya juga masih berevolusi terus, saya punya pengertian. Beliau juga never ending evolution. Apa yang kita anggap benar, besok kita rasa ada yang lebih benar, gitu ya. Nah, jadi tentunya makin baik kristalisasi dari Prof. Firmansyah ini akan juga sangat mempengaruhi nanti bagaimana arahan kepada students di FEU ini untuk mencapai tujuan hidupnya, ya. Dan maybe as advice, not only for Prof. Firmansyah, saya sebagai penulis buku di Learning Organization, saya advise to every university ada special session, benar-benar membuat special session untuk setiap mahasiswa diajak berpikir what is the meaning of your life, apa yang mau Anda cari, dan kemudian what is your passion and what is your confidence untuk ke sana, ya. Jadi dengan demikian kalau kita ngomong satu level of achievement, kita make sure everybody itu akan terekspos dan reach a certain levels, gitu ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini juga akan membantu bahwa masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih bahagia, ya, dan itu akan create suatu generasi yang mungkin akan lebih baik daripada generasi kita. Demikian para business leaders dan intellectual business community, diskusi kita hari ini, how do you measure your life, dan tentunya ini tentunya akan dibawa pulang juga pada business leaders and intellectual business community untuk memikirkan kembali apakah kita semua juga sudah memikirkan kita punya purpose of life, dan apakah anak-anak kita juga sudah memikirkan their purpose of life, dan kita bisa belajar dari Profesor Christensen ini, ya, bahwa at the end dengan segala kesuksesannya dia balik lagi berpikir bahwa yang paling penting adalah the purpose of life. Saya Dr. Bayu Prayograhi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita akan jumpa lagi dalam program The CEO